Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita Donghua Raksasa Street. Animasi Cina ini mengisahkan Shao Xiangliang dan Shao Yanbing, kakak beradik yatim piatu yang berjuang keras untuk bertahan hidup setelah ditinggalkan orang tuanya. Mereka berdua merupakan keturunan jenderal yang melindungi Raksasa Street, tempat misterius di mana manusia dan makhluk gaib hidup berdampingan. Berbeda dengan kakaknya yang punya kekuatan sejak lahir, Shao Yanbing terlahir menjadi anak biasa yang tidak memiliki kekuatan. Dia tidak memiliki roh penjaga, sehingga seharusnya akan punya kehidupan yang normal. Xiangliang diberitahu oleh ayahnya bahwa dia akan menjadi seorang kakak. Sebagai seorang kakak, maka dia harus bisa untuk melindungi adiknya, seperti bagaimana ayahnya melindungi Raksasa Street. Kemudian di malam harinya, kedua orang tua mereka mendapatkan sebuah masalah. Mereka harus segera pergi, lalu kembali sebelum pagi. Pergerakan mereka membangunkan Xiangliang, tapi ketika Xiangliang memastikannya, dia tidak menemukan siapa-siapa. Maka dari itu, dia hanya bisa menjaga adiknya, sambil menunggu orang tuanya sampai pulang ke rumah. Namun di pagi harinya, orang tua mereka tidak pulang. Mau tidak mau, maka Xiangliang harus merawat adiknya sendirian. Setelah berhari-hari berlalu, tidak ada tanda-tanda kedatangan kedua orang tuanya. Tapi Xiangliang tetap optimis dan percaya jika orang tua mereka akan segera pulang. Di saat yang sama, ada seorang pria asing yang sedang mendatangi rumahnya. Tapi pria itu langsung berbuat kasar dan mengaku jika dirinya adalah jenderal baru. Pria itu menahan Xiangliang dan akan membuang adiknya ke dunia luar. Xiangliang pun berusaha untuk mengejar mereka, lalu memutuskan pergi dengan adiknya ke dunia manusia. Di dunia manusia, Xiangliang harus bertahan hidup dengan mengambil makanan di tempat sampah. Karena tidak punya tempat tinggal, dia berakhir menjadi anak gelandangan yang menempati kolong jembatan. Meski hanya mengambil makanan sisa, tapi tidak semua orang menerima perbuatannya. Ada yang ingin memberinya pelajaran supaya dia tidak mencuri di tempat lain. Di bawah kolong jembatan, dia didatangi oleh salah satu karyawan toko. Karyawan toko itu menawarkan tempat tinggal supaya tidak perlu khawatir lagi tentang makanan dan pakaian. Tapi karena tempatnya jauh dengan Raksasa Street, Xiangliang pun menolak tawaran tersebut. Ketika diam di pinggir jalan, Xiangliang diberi uang oleh seseorang. Tapi setelahnya, dia langsung diusir serta uangnya direbut oleh gelandangan lain. Sambil menjaga adiknya, Xiangliang hanya bisa berdiam diri mengharapkan belas kasihan orang lain. Akan tetapi kebanyakan orang di lingkungannya tidak mempedulikannya. Mereka malah beranggapan jika Xiangliang hanya berpura-pura dan disuruh oleh orang dewasa. Hingga suatu ketika adiknya terkena penyakit. Dia tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran dari karyawan yang dulu menemuinya. Tapi orang itu bukan membawanya ke panti asuhan, tapi malah menjualnya kepada seseorang. Selain itu juga, mereka berencana akan membuang adiknya. Sehingga Xiangliang marah lalu membangkitkan roh penjaga miliknya sendiri. Berkat kekuatan yang bangkit dalam dirinya, maka Xiangliang pun bisa menyelamatkan adiknya. Setelah terjadi berbagai hal mengerikan pada dirinya, Xiangliang tumbuh menjadi anak yang memiliki rasa keadilan tinggi. Karena sudah membangkitkan kekuatan roh penjaga, maka dia bisa dengan mudah melindungi adiknya sendiri. Bahkan orang dewasa pun tidak ada yang menandinginya. Sementara itu, Shao Yanbing yang terlahir tanpa kekuatan psikis hanya bisa bergantung kepada kakaknya. Dia ingin bertemu dengan orang tuanya karena sering mendengar cerita soal mereka dari Xiangliang. Setelah mendengar keinginan adiknya itu, Xiangliang pun berencana pulang ke Raksasa Street. Dia mengira mungkin saja papa dan mamahnya sudah kembali pulang. Namun setelah tiba di sisi lain, yang mereka lihat hanyalah kota yang hampir hancur. Di sana banyak roh jahat yang menyerang orang-orang. Di saat yang sama, Shao Yanbing malah menantang roh tersebut. Melihat kekuatan roh yang dimilikinya, orang-orang beranggapan mungkin saja jenderal mereka sudah kembali. Tapi mereka dikejutkan karena pengguna roh penjaga itu hanyalah anak kecil. Saat ini, Raksasa Street dikuasai oleh Lu Tianyo. Mendengar kembalinya Xiangliang ke tempat itu, dia langsung menghampirinya untuk memberi pelajaran. Hal ini mengakibatkan pertarungan roh tidak dapat dihentikan. Setelah roh penjaganya dikalahkan, Xiangliang diberitahu bahwa orang tuanya sudah meninggal. Karena dia adalah anak yatim piatu, maka seseorang membawanya pergi ke Pulau Kematian. Pulau itu bukanlah tempat biasa, tapi tempat pelatihan khusus untuk anak-anak yang sudah kehilangan orang tuanya. Mereka tidak mengizinkan siapapun pergi sebelum hari kelulusan. Setiap siswa juga akan diberi pelatihan sampai usianya mencapai 18 tahun. Namun jika kekuatannya tidak sesuai, maka mereka akan menghapus ingatan serta semua kekuatan yang
yang dia miliki. Berbeda dengan pendatang lain yang ketakutan, setelah mendengar penjelasan dari gurunya, Xiang Liang malah terjun langsung ke lautan. Lautan di sekitar Pulau Kematian sedikit berbeda dengan tempat lain. Jika seseorang melompat, maka dia akan tenggelam sampai ke dasar lautan. Oleh karena itu, dia diselamatkan karena tidak akan pernah bisa untuk berenang sendirian. Sejak awal kedatangannya, Xiang Liang tidak disukai oleh murid lain. Dia ditindas oleh mereka karena dianggap sebagai pendatang yang sangat sombong. Tapi untung saja ada murid jenius yang menolongnya. Anak jenius yang menolongnya juga menawarkan bantuan untuk keluar dari tempat tersebut. Ternyata, seseorang bisa kabur dari Pulau Kematian dengan menenggelamkan dirinya sendiri. Dengan begitu, Xiang Liang menjadi orang pertama yang berhasil kabur dari Pulau Kematian. Semakin lama, Raksasa Street menjadi tempat yang berbeda. Setiap harinya semakin banyak orang yang berubah menjadi roh jahat. Karena mereka dipaksa bekerja, lalu setelah mereka putus asa, kegelapan menguasai tubuhnya dan mengubahnya menjadi roh jahat. Lu Tianyu sengaja melakukannya untuk mencari bawahan terkuat di antara roh jahat. Dengan cara itu juga, dia bisa dengan mudah menemukan Shao Yanbing yang masih tersembunyi. Shao Yanbing dan penduduk yang masih tersisa hanya bisa bersembunyi dan berharap akan ada seseorang yang datang menolong. Supaya tidak dikuasai oleh kegelapan, mereka berharap jenderal berikutnya akan datang dan memperlakukan mereka dengan baik. Namun, keputusasaan mulai menghampiri roh perempuan yang saat ini menjaga Shao Yanbing. Sementara itu di dunia manusia, Xiang Liang berusaha mencari jalan untuk kembali menuju Raksasa Street. Kemudian setelah sampai di tempat tujuannya, dia langsung berhadapan dengan roh jahat yang sedang mengepung Shao Yanbing. Dengan begitu, semua roh jahat bisa dikalahkan. Shao Yanbing juga dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun roh perempuan yang selama ini menjaga adiknya tiba-tiba berubah menjadi roh jahat. Xiaoro merupakan roh perempuan bisu yang selalu ada untuk Shao Yanbing. Saat Xiang Liang tidak ada di sisinya, dialah yang memberikan makanan dan selalu ada untuk merawatnya. Shao Yanbing tidak ingin dia berubah menjadi roh jahat. Shao Yanbing memohon kepada kakaknya untuk melepaskannya. Tapi karena Xiaoro sudah berubah menjadi roh jahat dan hanya kebencian saja yang terhisap pada dirinya, maka tidak ada cara lain selain mengakhiri penderitaannya. Xiang Liang memerintahkan kepada roh penjaga untuk mengakhiri hidupnya. Dengan begitu, maka Xiaoro langsung menghilang dengan sendirinya. Shao Yanbing tidak bisa menerima perbuatan yang dilakukan oleh kakaknya. Dia bilang membenci Xiang Liang dan membenci semua pemilik roh penjaga. Meski bukan pemilik roh penjaga, tapi dia ingin berubah menjadi sangat kuat. Lalu suatu hari nanti akan balas dendam kepada kakaknya. Xiang Liang beranggapan menjadi kuat adalah keputusan yang baik. Untuk mengalahkan musuh mereka, maka semua orang harus berubah menjadi lebih kuat. Maka dari itu, dia berencana akan membuat adiknya menjadi lebih kuat. Dimulai dari kembali ke dunia manusia, lalu berlatih hingga mendapatkan kemampuan yang cukup untuk mengalahkan orang dewasa. Kondisi yang terjadi di Raksasa Street semakin mengkhawatirkan. Penindasan yang dilakukan oleh roh jahat menjadi semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang yang berubah menjadi roh jahat. Di saat itulah, putra jenderal sebelumnya datang ke Raksasa Street. Kemudian dia mengalahkan banyak roh jahat yang menindas masyarakat. Kedatangannya itu menarik perhatian banyak orang. Mereka yang pada awalnya ketakutan, kini sudah terlihat tenang. Lu Tianyu datang bersama dengan pasukannya. Tapi tak lama setelah kedatangannya, mereka semua langsung dikalahkan. Meski pasukannya sudah dikalahkan, Lu Tianyu masih meremehkan kemampuannya sebagai pengguna roh. Namun setelah memanggil roh penjaganya, Lu Tianyu dikejutkan karena ternyata yang ada di hadapannya adalah Shao Yanbing atau adiknya Xiang Liang yang tidak memiliki roh penjaga. Meski kemampuan bela dirinya sudah cukup kuat, tapi dia masih belum mampu untuk menghadapi pengguna roh. Maka dari itu, Xiang Liang lah yang bertarung melawan Lu Tianyu. Karena kemampuan Xiang Liang sudah meningkat dengan pesat, maka Lu Tianyu bisa dikalahkan dengan mudah, sehingga Xiang Liang dan adiknya bisa melanjutkan perjalanan menuju tempat tinggalnya. Namun, Lu Tianyu tidak menerima kekalahannya. Dia datang menyusulnya lalu memakan pohon keramat untuk menyerap energi alam. Dengan begitu, maka kekuatan yang dia miliki bisa meningkat dengan pesat. Xiang Liang bertarung habis-habisan melawan Lu Tianyu. Meski kekuatannya sudah tidak lagi seimbang, tapi dia belum menyerah. Sebelum keadaannya semakin terancam, Shao Yanbing datang menyelamatkannya. Lalu mereka memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Selain menggunakan pohon keramat untuk dirinya sendiri, Lu Tianyu juga memberikannya kepada roh jahat. Akibatnya roh jahat itu bisa mengejar Xiang Liang. Sedangkan roh jahat yang lainnya menjadi semakin brutal. Dengan kekuatan tanpa batas, roh jahat itu menyerang siapapun
apapun yang ada di raksasa Street. Jika mereka tetap berada di sana, maka akan sangat berbahaya. Xiang Liang pun mengajak adiknya untuk kembali ke dunia luar. Tapi adiknya bilang masih ingin berada di sana. Setelah mengingat perbuatan kakaknya yang dulu pernah membunuh Xiaoro, dia pun mengatakan seharusnya Xiang Liang bisa melawan semua roh jahat itu. Daripada pergi ke dunia manusia, Xiao Yanbing lebih memilih untuk bertarung dan menjaga raksasa Street. Xiang Liang tidak punya pilihan lain selain memaksa adiknya untuk pergi ke dunia luar. Lalu dia sendirilah yang akan bertarung di raksasa Street dan berencana akan mengambil alih tempat tinggalnya. 小鬼，说吧，你弟弟在哪？说。 Xiao Yanbing mendatangi tempat Lu Tianyu. Melihat kakaknya yang terbaring tidak berdaya, Xiao Yanbing bilang kepada kakaknya jangan main-main dengan dirinya. Xian Liang seharusnya bisa bertahan sampai Xiao Yanbing bisa balas dendam. Dalam kondisi tersebut, Lu Tianyu merasa sedikit terhibur. Setelah Xiao Yanbing berhasil diatasi, Lu Tianyu memikirkan suatu hal jahat yang akan dia lakukan kepada mereka berdua. Dengan menggunakan kekuatannya, Lu Tianyu menghapus ingatan Xiao Yanbing tentang kakaknya, tapi mempertahankan kebencian yang ada pada dirinya. Dia juga berencana akan mengembalikan ingatannya. Namun dengan syarat dia harus membunuh kakaknya sendiri. Perbuatannya itu tidak bisa dihentikan. Sehingga pada akhirnya Xiao Yanbing tidak lagi mengenali kakaknya, tapi masih memiliki kebencian dan dendam besar kepadanya. Lu Tianyu memanfaatkan kesempatan itu untuk memprovokasi Xiao Yanbing. Dia memerintahkan kepadanya untuk segera membunuh kakaknya. Xian Liang tidak ingin membiarkan adiknya dikendalikan oleh musuh. Maka dari itu, dia melawannya sambil berusaha untuk membuatnya kembali sadar. Tapi karena kemampuan bela diri adiknya lebih unggul, sedangkan kakaknya tidak bisa mengendalikan roh penjaga, pada akhirnya Xian Liang dikalahkan oleh adiknya. Xian Liang sudah tidak mampu melawan adiknya. Sedikit saja adiknya menggerakkan tangan, maka dia akan tertusuk dan nyawanya tidak bisa tertolong. Sementara itu, adiknya tidak bisa menggunakan pisau untuk menyerang kakaknya karena merasa ada yang janggal dengan ingatannya. Dia sudah tidak ingat kakaknya, tapi masih punya ingatan sebagai saudara. Xian Liang mengatakan bahwa dia adalah kakaknya. Mereka sudah melalui banyak hal bersama-sama. Namun sekeras apapun adiknya mengingat, dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Tapi berkat perkataan Xiang Liang yang menyentuh, pada akhirnya adiknya pun bisa kembali tenang. Tapi semua itu tidak berlangsung lama. Lu Tianyu mendorong tangannya sehingga pisau yang dia pegang mengenai kakaknya. Hal ini mengakibatkan Xiang Liang meninggal dan semua ingatan tentang kakaknya kembali lagi kepada Xiao Yanbing. Selain mendapatkan kembali ingatannya, kekuatan miliknya juga perlahan mulai bangkit. Ternyata selama ini Xiao Yanbing memiliki tubuh yang langka sehingga membutuhkan suatu pemicu untuk mengaktifkan kekuatannya. Setiap pemilik roh hanya mempunyai satu roh penjaga, sedangkan Xiao Yanbing memiliki tubuh spesial yang bisa memiliki roh penjaga lebih dari satu. Setelah membangkitkan kekuatan yang luar biasa, Xiao Yanbing menyerang musuhnya dengan sangat brutal. Setiap pukulan yang dia kerahkan juga sangat kuat dan mematikan. Xiao Yanbing bisa membasmi segerombolan musuh hanya dengan sekali serang. Di saat dia menyerangnya, Lu Tianyu terlihat sudah kewalahan. Maka dari itu, roh penjaganya memutuskan untuk membawanya kabur. Xiao Yanbing tentu saja tidak akan membiarkannya lolos dengan mudah. Bersama dengan roh penjaganya, mereka mengejarnya untuk membalas semua perbuatan kejam yang telah dia lakukan. Karena Lu Tianyu sudah jelas akan dikalahkan, maka semua roh jahat yang dulu sering dimanfaatkan tidak lagi berpihak kepadanya. Mereka semua memusuhinya, sehingga roh penjaganya harus melawan mereka sekaligus. Roh penjaga yang dimiliki oleh Lu Tianyu menghilang karena kehabisan seluruh energinya. Di saat terakhir, Xiao Yanbing menyeret Lu Tianyu lalu melemparkannya ke dunia luar. Pada saat itu, Xiao Yanbing bisa saja menghabisinya, tapi dia membiarkannya tetap hidup karena beranggapan kesalahan Lu Tianyu sudah tidak bisa diperbaiki. Mulai hari itu, Xiao Yanbing meyakini satu-satunya jalan untuk tidak takut kepada siapapun adalah menjadi orang yang paling ditakuti.